Halo pemirsa, pilot adalah profesi yang identik dengan dunia laki-laki. Nah, tamu Female Zone berikut ini adalah seorang perempuan yang mendobrak dominasi laki-laki di dunia penerbangan. Ia adalah salah satu dari sedikit perempuan yang berprofesi sebagai pilot. Siapakah dia? Nantikan di Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Menjadi pilot pesawat komersial bukan hal yang gampang. Perlu kerja keras untuk merengkuhnya. Terlebih lagi, profesi pilot identik dengan kaum Adam. Penelitian terbaru Royal Aeronautical Society menyebutkan dari 130.000 pilot, hanya 3%-an yang perempuan. Artinya, di dunia baru ada 4.000-an pilot perempuan. Di Indonesia juga begitu. Satu di antara perempuan Indonesia yang berkecimpung sebagai pilot tersebutlah Sari Ardisa. Sari Ardisa mulai gemar dunia pilot atau penerbangan sejak lulus SMA. Alhasil, perempuan kelahiran Jakarta 27 Oktober 1993 ini meneruskan pendidikan ke Bali International Flight Academy atau BIFA. Lulus dari sana, Sari Ardisa menjadi pilot Garuda Indonesia, sebuah maskapai kebanggaan Indonesia. Dulu, Sari Ardisa sempat keder dan gamang karena jarangnya perempuan yang berprofesi sebagai pilot. Namun sekarang, tak ada perasaan itu lagi. Sari Ardisa menerbangkan pesawat komersial dengan rute melengkapi Asia Pasifik dan Australia. Nah, saya sudah bersama pilot perempuan Sari Ardisa, pilot Garuda ya Sari ya? Iya betul. Ini jangan-jangan saya pernah jadi penumpang Sari nih, tapi nggak tahu. Mungkin nggak ketemu kita. Nggak ketemu ya, karena Sari di depannya. Aku di depan soalnya. Nah, ini pilot kan memang sampai sekarang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Katanya kalau di Garuda saja cuman sekitar 20-30 orang, tidak lebih. Ya kurang lebih segitu sejauh ini yang saya tahu di Garuda Indonesia. Cuma untuk di Indonesia sendiri pilot perempuan sekarang udah mulai meningkat jumlahnya. Dibanding dulu? Iya, kebetulan sejauh ini yang aku tahu tuh kurang lebih udah ada 100 orang lah pilot perempuan di Indonesia. Tapi dibandingkan dengan pilot laki-laki yang jumlahnya ribuan, iya, berarti jauh. masih sangat sedikit sekali ya. Iya. Mungkin sekitar 1-2% saja ya, iya, perbandingannya. Iya, betul. Nah, ini dominasi laki-laki ini kenapa Sari ingin masuki? Sebenarnya awal tertarik dari jadi pilot itu adalah aku ngelihat profesi pilot adalah sebagai profesi yang menarik dan menantang buat aku gitu. Apalagi aku tuh tipe orang yang nggak bisa untuk kerja di balik meja, di balik komputer yang menurut aku pada saat masih muda kan, jadi mikirnya kayaknya membosankan gitu. Apalagi terus aku lihat profesi pilot kayaknya menarik untuk digeluti gitu. Apalagi kan waktu itu masih jarang gitu kan, sempat kandas juga gitu keinginan untuk jadi pilot. Karena kandas kenapa tuh? Karena melihat masih belum banyak profesi pilot yang digeluti perempuan, jadi aku masih kecil nih kemungkinannya gitu ya. Iya. Atau pesimis waktu itu? Pesimis kurang lebih. Tapi semakin aku cari informasi ternyata bisa, jadi aku mantepin untuk jadi pilot. Nah, ini katanya ingin jadi pilot memang dari kecil, dari SMP, karena pamannya jadi pilot juga. Kebetulan paman aku itu pilot di Indonesia juga. Dari kecil itu aku punya sahabat, aku sering main ke rumahnya. Ayahnya itu adalah seorang pilot, jadi aku di situ suka ngelihat beliau pakai seragam, terus di rumahnya juga banyak foto-foto beliau dengan profesinya gitu. Aku cuma lihat kayak, wah keren banget, kayaknya aku gagah gitu kan. Terus dari situ aku mulai tertarik lah untuk jadi pilot gitu sih. Oke, nah sekarang Sari ini kan sudah dianggap pilot cukup senior ya di Garuda ya, sudah first officer. Itu first officer itu sama dengan co-pilot artinya? Ya, first officer sama dengan co-pilot. Nah ini kan tentu tidak serta-merta sampai di sini, pasti melewati berbagai training dan apa istilahnya ada hitung-hitungan jam terbangnya. Itu berapa lama sih dari training sampai ke
posisi Sari sekarang? Untuk jadi senior first officer itu requirement-nya mengantongi 1.500 jam terbang. 1.500 jam terbang. Kalau Sari sudah berapa sekarang? Kurang lebih 1.800. 1.800, Iya. jadi sudah jauh di atas itu ya. Selain itu pasti training juga ya, Training sudah cukup panjang sih dijalani prosesnya. Jadi dari awal aku sekolah di flying school, kurang lebih pendidikannya selama 11 bulan. Dari lulus dari situ aku masuk ke Garuda, mulai training dari mulai ground school. Ground school itu kita belajar tentang teori Di kelas gitu di ya. kelas. Habis itu kita belajar pakai media komputer, kita belajar tentang sistem pesawat yang akan aku terbangkan. Terus di situ kita belajar simulator, di situ kita simulasi untuk bawa pesawat. Terus training terbang, bawa penumpang tapi didampingi dengan instruktur kurang lebih 6 bulan. Udah memenuhi syarat, di situ aku dicek dengan checkernya. Kalau udah checkernya menilai udah qualified untuk menjadi seorang first officer, akhirnya jadilah namanya qualified first officer. Gitu. Qualified first officer. Ini satu langkah lagi Sari bisa ke kapten nanti ya? Iya. Kalau ke kapten apa nih syarat yang harus Sari tempuh? Untuk jadi kapten itu requirement-nya ngantongin kurang lebih 2.500 jam. Oke, berarti masih ada kurang lebih 700. Iya, 700 jam lagi ya. Terus juga sudah 3 tahun menjadi first officer. Terus ada requirement jam terbang malamnya dan sebagainya. Oke, ya kita tunggu nih ya kapan Sari jadi Iya, captain. Sari, nanti kita akan cerita bagaimana kemudian pengalaman Sari menjadi pilot, suka dukanya di segmen selanjutnya ya Sari ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Female Zone karena kami akan segera kembali.